Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'al li mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu wa lakal mintu wa lakas syarafu ala kulli halin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca alhamdulillahirabbil alamin bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, sesungguhnya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup untuk memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita ini yang luar biasa banyaknya. Nah, cuma manusia itu punya sifat, ya. Sifatnya itu adalah al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu punya sifat salah dan lupa. Sehingga walaupun Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, kadang-kadang kita menjadi lupa, ya, tidak pernah mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu harusnya kita ini titik-titik alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bisa bangun untuk sholat alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bisa datang ke masjid alhamdulillahirabbil alamin. Bisa mendengarkan pengajian alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga apa? Sehingga dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai hambanya yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku. Jika kufur, siksaku lebih pedih. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dalam kondisi apapun. Jangan hanya ketika kita mendapatkan gajian,
bayaran alhamdulillahirabbil alamin. Padahal nikmat Allah ini banyak sekali. Para jemaah sekalian, beberapa waktu yang lalu ya, kita telah melaksanakan ibadah puasa. Nah, bulan puasa itu oleh Rasulullah disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, apakah kita merasa bahwa bulan pendidikan ini atau bulan puasa kemarin itu telah mendidik diri kita? Apa kira-kira yang dididik dalam diri kita ini? Dalam konsep pendidikan Islam sebenarnya orang itu disebut belajar, orang itu disebut berpendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Menurut Rasulullah itu cirinya ada 3. Jadi kalau orang itu sudah belajar, itu cirinya dalam diri kita ada 3 hal. Kalau kita ini sudah belajar, kalau kita menyebut bahwa bulan puasa itu sebagai bulan tarbiyah, atau dalam konteks secara umum kalau kita sudah sekolah, nah berarti harus ada 3 hal dalam diri kita. Pertama, kata Rasulullah, harus ada sifat dalam diri kita yang disebut dengan tilawah. Tilawah itu artinya adalah apa? Artinya tilawah. Tilawah itu artinya adalah membaca. Bahasa Jawanya itu deres. Ya, tilawah itu bahasa Jawanya itu deres. Atau membaca, rajin membaca. Terutama adalah membaca Al-Qur'an. Jadi harusnya kita ini setiap hari harus membaca Al-Qur'an. Setiap hari. Ya, banyak orang di sana itu yang 1 hari membaca 1 juz. Ya. Kalau saya itu baru membaca 1 hari itu 50 sampai 100 ayat saya. Baru itu. Jadi kalau belum baca itu ngutang. Nah, pagi ini saya belum baca. Biasanya bacanya itu setelah subuh atau setelah maghrib. Dan dulu, zaman kecil kita dulu, kalau habis subuh itu oma itu masih pating grengeng maca Al-Qur'an. Biyen. Iya apa tidak? Mari maghrib. Dulu rumah-rumah itu pating grengeng wong maca Al-Qur'an, deres Qur'an. Bahkan saya masih ingat sore itu kalau habis asar itu ada orang itu baca Al-Qur'an di depan rumahnya. Dulu. Jadi mari subuh itu dulu itu orang itu baca Al-Qur'an. Kadang-kadang datang ke rumahnya kiai-kiai, guru-guru. Ngaji nang langgar itu mari subuh dulu. Nah, sekarang mari subuh apa yang kita kerjakan? Coba. Anak-anak kita apa yang dikerjakan? Jadi ada pergeseran. Nah, oleh karena itu mari kita mulai lagi membaca Al-Qur'an itu penting sekali. Baca Al-Qur'an, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Qur'an itu menjadi syifa', menjadi obat. Apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Dunia yang serba tidak pasti seperti ini, apa yang kita lakukan? Orang itu kan sekarang bingung ngarepe dhewe. Perasaan orang sekarang itu luar biasa. Kalau kita punya Al-Qur'an enak ya, kita baca Al-Qur'an. Ya minimal berapa ayat 1 hari itu. Jangan sampai pernah lepas dari Al-Qur'an. Saya dulu pernah dibilang sama guru saya, masih ingat itu, waktu masih kecil itu. Ingat saya itu kalau nggak salah kelas 1 kelas 2 itu. Kelas 2 mungkin ya. Guru saya madrasah itu bilang, "Kin solikin." Itu dulu nyeluk solikin tok ayo gitu. Lah ya wong namanya guru masih kelas 2 dulu tuh. Awakmu lek kepengin sukses urip, jangan pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an walaupun hanya 2 ayat setiap hari. Itu guru saya itu bilang begitu, Pak. Itu betul-betul saya praktekkan.
baca Al-Quran itu. Nah kita ini kadang-kadang enggak sama sekali. Ya. Mari kita praktekkan baca Al-Quran. Ya. Guru saya itu bilang begitu dan alhamdulillah ternyata betul apa yang diucapkan oleh guru saya itu betul. Alhamdulillah ya. Saya bisa seperti sampai ini ya mungkin pertolongan Al-Quran, pertolongan Allah. Karena mulai dulu tuh ngaji, mulai cilik itu dulu kan ngaji di langgar itu loh. Dulu kita ini turunnya ini langgar Pak dulu itu. Wakai tingginya ya gitu dulu gitu. Nah itu. Iya. Nah itu guru saya itu bilang begitu. Mari anak-anak kita di rumah, istri kita mari kita ajak baca Al-Quran. Bawa ayat, borong ayat, ngaji lah. Nah seperti itu. Jadi cirinya itu orang itu kalau terdidik kata Rasulullah pertama itu adalah tilawah, membaca. Hanya memang di Indonesia ini budaya bacanya sangat rendah. Di dunia ini pernah diadakan penelitian Mbak, 164 negara diteliti budaya bacanya, termasuk Indonesia. Indonesia ini mendapatkan ranking yang luar biasa bagus. Dari 164 itu Indonesia itu ranking 3 Pak ya, luar biasa. Cuma dari bawah berarti ranking berapa? 162. Awak dewi itu budaya baca kita ini sangat rendah. Jangankan kita yang orang yang tidak bergelut di dunia pendidikan, di kampus-kampus itu sekarang begitu Pak, anak-anak itu jarang baca buku itu, jarang. Ya wis HP itu Pak sekarang. Wong saiki lek ujian itu malah arek-arek itu sekarang njaluk bocoran ya. Pak kisi-kisi soalnya ngono. Di kampus itu begitu. Dulu kita ini ndak. Pokok sinau sewengi. Ya paling situ-situ. Sekarang ndak Pak. Di kampus itu harus begitu Pak. Di sekolah-sekolah itu harus begitu Pak. Sekarang budayanya. Nah, budaya membaca kita ini sangat rendah. Kalau di Australia itu yang saya tahu, anak kelas 1 SD itu setiap hari, setiap minggu itu harus membaca buku itu satu buku. Nah anak kelas 1 itu Pak, dan bukunya didesain oleh pemerintah, itu buku-buku yang sangat sederhana, hanya untuk di budaya, biar senang anak-anak baca buku. Dan kalau di kereta-kereta itu, di bis-bis itu Pak, di sana kan tidak boleh bawa makanan. Yang dikerjakan orang apa? Baca buku. Tukang-tukang itu baca buku Pak, naik kereta itu baca buku. Dan ketika ada orang ngomong, itu orang itu kereta itu patung pelungu gini. Kalau ada orang ngomong itu di bis itu begitu. Dan rata-rata kalau yang ngomong itu biasanya saya lihat itu tak pelungu gini ini, tiba orang Indonesia, gini. Iya. Makanya orang di Australia itu kalau ketemu sesama Indonesia itu biasanya malu Pak, lari Pak, singidan. Saya dulu pertama kali di Australia itu kalau ketemu orang Indonesia kan seneng. Wah ketemu bolo dewi tak parah nih, tak ajak ngobrol. Dia tidak mau Pak. Ya karena tadi malu itu. Di sana itu begitu. Dan setiap hari RT RW itu Pak, di sana itu bazar, ada bazar. Bazarnya apa? Buku Pak. Bazarnya itu buku. Beda dengan tempat kita ya. Bazarnya itu setahun nggak mari-mari di sebelah itu. Itu bazarnya bazar buku. Jadi budaya baca itu luar biasa. Sehingga apa? Dengan membaca ini manusia ini kita akan mendapatkan banyak pencerahan. Nah yang kedua, ciri orang yang sudah terdidik, terpelajar itu yang kedua kata Rasulullah adalah ada namanya adalah tazkiyah dalam diri kita. Tazkiyah itu apa artinya? Suci jiwanya. Tazkiyah itu nafas. Ya, tazkiyah. Apakah kita puasa kemarin itu sudah merasa bahwa jiwa kita sudah bersih? Atau tambah kotor? Coba. Puasa itu kan membersihkan jiwa harusnya. Membersihkan hati kita. Atau apakah tambah kotor hati kita, jiwa kita, ucapan kita? Itu berarti kalau tambah kotor berarti kita nggak berhasil puasanya. Karena mendidik hati itu tidak gampang. Ada namanya manajemen kolbu. Mengelola hati itu luar biasa beratnya. Betul. Saya ini njogo hati itu Pak, Masya Allah. Saya ini njogo hati. Saya ini pengen jadi wong sabar saya ini. Jadi wong apik. Tapi ketemu saja ujiannya Allah itu.
pengen apik ambek wong, saya ini kepengen apik ketemu sapa ae. Lho ngono ku saya ketemu wong sing gak apik saya kadang-kadang. Iya, Masya Allah. Gitu. Menjaga hati ini tidak gampang. Kadang-kadang masalah-masalah kecil saja kita ini bisa menjadi tersinggung, marah, Masya Allah. Menunjukkan bahwa hati kita ini kotor. Bagaimana supaya hati kita bersih ya? Kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Supaya kita ini dijadikan punya hati yang bagus. Gitu. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Masya Allah. Itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Kita minta kepada Allah supaya diberi hati yang tetap ya, terhadap agama ini dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ini kata Rasulullah hatinya ini kan bisa naik turun ya. Al imanu yazidu wa yanqus. Ya. Rawan hati manusia itu. Ya, rawan itu tidak enak. Kalau rawon enak, Pak. Saya nggak tahu nanti menunya apa hari ini. Belum dapat bocoran saya. Biasanya ada yang info, soto Pak Solikin gitu. Kok sepi berarti gak ono ini. Oh gaduh-gaduh. Jadi hati kita ini rawan. Masya Allah ya. Apalagi mari poso Pak. Masya Allah. Rawan, mari poso itu rawan Pak. Nek api tambah api. Wong mari poso itu mesti akan kelihatan begitu. Lek wong apik tambah apik, wong elek tambah elek, Pak. Kelihatan. Ati itu lho kelihatan. Emen niteni. Mari poso kok dibuka kabeh mbek Gusti Allah. Wong sing apik tambah apik, wong sing elek tambah elek. Masyaallah, hati ini. Oleh karena itu harus hati-hati tadi itu loh. Apalagi apa? Ya ini menjaga lisan. Dan hati manusia itu tergantung pikirannya. Jadi, pikiran, makanya jalan Islam itu kita disuruh berpikir yang positif, yang husnudzon. Melihat segala sesuatu itu harus positif, harus dilihat dari kacamata yang positif, harus husnudzon. Apapun harus husnudzon. Islam itu begitu. Ternyata apa? Memang teorinya itu begini. Ada teori namanya teori afirmasi, itu dia mengatakan begini. Pikiran orang akan menjadi ucapannya. Ucapan orang menjadi tindakannya. Tindakan orang menjadi kebiasaannya. Kebiasaan orang menjadi karakternya atau sifatnya. Dan karakter orang menjadi takdir dalam hidupnya. Coba sampean begitu. Jadi takdir kita hidup ini ditentukan oleh pikiran kita. Ya, pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi takdir dalam hidup kita. Masya Allah. Jadi kalau wong itu ngomongnya elek, mesti pikirannya elek. Kalau wong ngomongnya api, mesti pikirannya api. Nah, mengelola pikiran ini loh. Kadang-kadang Pak Dewi ini yang Masya Allah. Kalau nggak betul-betul gandolan nang agama itu Pak, wis bolak-balik kepreset. Makanya bener tuh Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Gajaan, urip itu gajaan. Gandolan itu agama. Ukurannya itu agama, elek apik ukurannya agama. Kita ini kadang-kadang kan jarang ngukur elek apik uang itu mbak agama kan jarang. Harusnya ngukurnya itu agama. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah yang kuat. Nah kita ini gandolan agama itu nggak sepiro kuatnya. Makanya bolak-balik merucut. Iya, ngomongannya kan bolak-balik merucut kalau ngomong. Kan nggak ada gandulan agama. Merucut Pak. Ngomongnya itu mesti banyak yang nyimpang dari agama Dewi.
Ada nggak gandulan agama tadi itu loh, bolak-balik keperucut omong itu bolak-balik, keperucut omong, kepreset aja Pak, iya nggak? Kepreset, iya itu. Saya dulu masih ingat emak saya itu bilang waktu saya jadi Rojo Namrud di SD Pucang dulu, saya pernah jadi Rojo Namrud kan. Saya bilang sama mak saya, mak aku dari kepala sekolah mak. Mak bilang, mak gak seneng. Loh, gimana gitu? Mak anjek-anjek eri. Bang tua. Mak wedi lah awakmu kok kepreset perkara duit. Loh, coba sampai begitu loh orang tua itu. Dulu, kepreset. Jadi duit itu gak ada wong kepreset. Wong biyen. Ya mak bilang begitu. Wedi lah awakmu kok kepreset perkara duit itu ya apa? Enggak nih mak, enggak insya Allah anakmu enggak. Nah begitu. Kepreset duit enggak, kepreset omong bolak-balik, keperucut kadang-kadang. Iya. Dan ini kalau ngerasa bener itu kan kadang-kadang tidak ada rimnya kalau ngomong. Orang lain dianggap enggak bener, begitu. Bolak-balik ini keperucut omong. Ini masih pembukaan loh Pak, yang saya sampaikan ini belum materi loh saya ini. Sampai jam 6 katanya ya. Ya pokoknya kesel mari lah. Jadi gandulan agama ini penting. Jangan mek salat tok. Gandulan agama. Jangan mek poso tok. Dolek dasar agama. Ngomong sak ngomong itu mestinya juga golek gandulan agama. Melaku sak melaku mestinya juga golek gandulan agama. Mikir sak mikir juga mesti golek gandulan agama. Kalau gandolane agama, insya Allah uripe selamat. Nek gandolane agama. Lah saiki aku wong urip iku gak gandolane agama. Gandolane iku pikirane dhewe, akalnya sendiri, perasaannya sendiri. Gak gandolan agama. Nyambut gawe ya gak gandolan agama. Nah, kita ini kan jarang gandolan agama. Melaku gak gandolan agama. Ya apa Pak Solikin carane melaku gandolan agama? Ya banyak. Wala tamsi fil ardi maroha. Loh, janganlah kalian berjalan di atas bumi dengan dangak. Mau nggak boleh. Jalan itu harus dilu. Ambil dangak kesandung. Gitu. Banyak Pak itu. Kalau ngomong gandolannya agama ya apa? Ngomong ya kita nggak boleh ngomong yang jelek-jelek kan gitu. Dengan orang tua, dengan teman ngomong kan begitu harus. Kul khairan aulias mud, ngomong yang baik, kalau enggak meneng. Banyak gandolan agama itu. Kalau urip gandolan agama enak insyaallah. Mari poso gandolan agama enak urip. Tenang sampean. Tenang kita. Mengapa ruwet? Ya karena gandolan itu gak gandolan agama, gandolannya akal dewi-dewi. Ya, akal kalau ketemu jadi api. Lek elek jadi apa? Jadi akal-akalan. Jadi okol kadang-kadang. Orang itu kalau akalnya sehat bagus misalnya, mikir yang benar. Tapi kalau enggak nemu kadang-kadang jadi okol. Tahu okol? Okol ini ya tenaga wis. Kalau wong akale gak mlaku, tenaga sing diandalno. Nyampluk ngalor ngidul. Ngibeng ngetan ngulon. Menisor mendur kayak pendekar. Nah, gitu. Karena enggak gandulan agama. Kalau gandulan agama itu enak, insyaallah. Oleh karena itu kita harus kembali kepada agama. Yang ketiga ini maaf, apa yang membuat hati kita ini sering kotor Bapak Ibu? Ya 3 hal, 3 sifat yang dominan menurut para ulama yang menjadikan manusia itu hatinya kotor. Pertama adalah sifat iri hati. Masya Allah, namanya iri hati. Hati kok diiri. Wis duwe hati dewi-dewi. Iri hati. Masya Allah, iri dengki.
Itu luar biasa. Bahkan menurut ulama ini ranking 1, Pak. Ranking 1 kerusakan akhlak manusia, perilaku orang itu karena dipicu oleh sifat iri hati. Dan ini ranking 1. Pak ya boleh wis kadung duwe sifat iri hati, ya dirubah. Dengan apa kita merubah sifat iri hati? Ya dengan meyakini bahwa setiap manusia itu punya takdir. Kembalikan pada agama lagi, bahwa setiap orang punya takdir kehidupan dewi-dewi. Sampai balik nomor 1. Kembalikan pada Allah. Bahwa manusia tidak boleh iri. Karena apa? Karena manusia sudah punya takdir kehidupan sendiri-sendiri. Tugas kita mensyukuri. Syukur. Ya. Mensyukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Oleh karena itu jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Coba itu. Untuk lagu nih loh ini. Saking gak apal kabeh aku. Iya Pak. Itu apa itu lagu itu? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Oleh karena itu ya, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Wah, apik lagu itu, apik itu. Sopo sing nggih lagu, pinter itu. Iya, bagus. Jadi caranya adalah mensyukuri. Yakini bahwa apa yang kita terima ini adalah yang terbaik dari Allah. Ya, yang terbaik dari Allah seperti ini. Masing-masing orang kalau meyakini bahwa ini yang terbaik dari Allah, ya kita syukur. Udah, ya Allah, syukur ya Allah. Nah itu. Nah yang kedua itu sifat nifak. Nifak itu apa? Nifak itu gak kena dicekel omongan nih. Bujuan, Masya Allah. Alasannya saya ini golek wong sing kena dicekel omongan itu wangel. Merucut ya wong saya ini, bener. Merucut banyak, Masya Allah orang ini sekarang. Iya kadang-kadang nyekel omongan wong saya itu angel Pak. Kena dicekel, iya enggak? Golek wong sing kena dicekel omongan iki angel. Nah Islam udah balik lagi, gandolan Islam lagi. Ayatul munafiki talah fa idza khatasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Janganlah kalian jadi orang munafik kata Rasulullah. Apa orang munafik itu? Lek ngomong bocok, lek janji bocok, lek dipercaya bocok. Itu. Kita ini kadang-kadang bolak-balik ngomong. Anu Pak wis sak minggu ya Pak, ya wis sak minggu lho, sak minggu kadang-kadang dari sak tahun. Ya. Iya kan? Kita ini. Nah, mungkin masing-masing punya pengalaman. Yang ketiga ini, yang ketiga itu sifat yang dapat mengotori hati ini adalah yang ketiga adalah al-kibriya. Sombong. Masya Allah ini juga. Kita ini kan rawan, sombong itu rawan, ya. Bahkan Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalan min kibriyain. Tidak bisa masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun kecil. Sombong kecil aja enggak boleh, Pak. Cilik tok enggak boleh. Apa sombong yang cilik? Sombong cilik itu nyek uang. Sombong yang besar batrotul haq, menolak kebenaran. Sombong kecil itu nyek uang. Mek ngene tok. Oh, cilik kan. Alah. Coba gitu. Preketek. Itu sombong kecil. Sombong yang besar itu menolak kebenaran. Misalnya apa? Tahu sholat ini wajib, nggak dilakoni, padahal dia Islam. Tahu puasa itu wajib, nggak dilakoni, padahal dia Islam. Tahu zakat itu wajib, nggak dilakoni, padahal dia Islam. Itu namanya orang yang sombong, menolak kebenaran, batrotul haq namanya itu. Nah banyak orang seperti itu, tahu hal-hal yang dilarang tidak tinggalkan malah dikerjakan. Ya toh, minum-minuman khamr itu kan haram, tahu malah diumbi, misalnya seperti itu. Banyak hal lagi yang lainnya. Nah itu namanya sombong. Nah yang ketiga, bahwa orang itu terdidik, kata Rasulullah yang ketiga itu adalah taklim yang ketiga, tilawah, tazkiyah, taklim.
Taklim itu cerdas secara batin, Pak. Para ulama mengartikan taklim sama dengan al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Saya pernah mencari referensi al-hikmah. Jadi Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj itu kan dimasukkan di dalam badannya ini namanya al-hikmah. Di dalam bejana waktu setelah dibersihkan itu ya, itu dimasukkan al-hikmah. Nah saya lihat referensi apa sih al-hikmah itu. Al-hikmah itu ternyata adalah kekuatan akidah dan kekuatan ilmiah yang dimasukkan di dalam jiwanya Rasulullah itu, ya, namanya al-hikmah. Al-hikmah itu ada yang mengartikan orang yang pandai mengambil pelajaran dalam hidup. Kalau menurut Said Sabiq, al-hikmah itu sama dengan orang yang bijaksana. Ada yang mengartikan hikmah itu bijaksana, ada yang mengartikan bisa mengambil pelajaran. Nah, ketika kita mengartikan bahwa al-hikmah itu adalah pelajaran, ya kita bisa belajar dalam setiap peristiwa ini, menjadikan kita menjadi pinter gitu loh. Dari batin kita. Nah, kita bisa mendidik perasaan kita. Nah, itu namanya adalah hikmah. Cerdas secara batin. Bagaimana cirinya orang itu kalau cerdas secara batin? Ya, memberi sebelum diminta. Nah, itu berarti cerdas secara batin. Tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus ditinggalkan. Itu namanya adalah orang yang cerdas, orang yang al-hikmah. Nah, seperti itu. Kalau menurut Said Sabiq, al-hikmah itu diartikan begini, atau orang yang bijaksana itu diartikan begini, Pak. Orang yang harusnya melakukan sesuatu yang dia harusnya kerjakan, tetapi dia tidak mengerjakan dengan pertimbangan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jeru. Jadi misalnya begini, saya mau marah. Ini hak saya marah misalnya, memarahi seseorang misalnya. Tapi saya menahan diri. Saya tidak menumpahkan kemarahan saya, tapi karena apa? Karena saya takut kepada Allah. Kalau nanti saya marah, Allah nggak ridho pada saya. Nanti saya menjadi orang yang tercela. Nah, itu namanya orang yang bijaksana. Menahan diri. Ya, menahan diri. Makanya dalam Al-Quran itu wal kadhiminal ghaidho. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang calon penduduk surga itu. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, emosinya, kemudian dia tidak melakukan dengan pertimbangan Allah nggak ridho pada dirinya, nanti Allah marah pada saya. Bukan manusia sebagai pertimbangannya. Nah, kita kan sering melakukan seperti itu karena pertimbangannya kan manusia, ya nggak? Aduh rek, gak enak, izin. Nah, itu tuh sungkan. Nah, tapi kalau yang kita jadikan pertimbangan itu Allah. Waduh rek, gak enak nek Gusti Allah, milik aku ngene, sungkan nek Gusti Allah. Jadi bukan sungkan kepada manusia, itu namanya al-hikmah. Aku mau ngene. Gak sido, gak enak nek Gusti Allah nanti bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan tapi dia bisa mengendalikan dengan pertimbangan untuk mendapatkan ridho Allah, itulah yang disebut dengan apa? Al-hikmah. Nah, kita ini kadang-kadang jarang yang punya itu. Malah kadang-kadang itu merasa puas kalau bisa marah. Kalau sudah bisa menumpahkan kemarahan kita pada orang lain kan merasa puas. Wis lega atiku. Wis tak entek-entekno. Wis tak umbah, entek ngamek kurang dolek. Iya apa tidak? Coba. Harusnya kita bisa menjadi orang yang hikmah tadi, menahan diri. Ya, harusnya seperti itu. Nah, itulah sebagai orang yang terdidik itu begitu, terdidik jiwanya. Maka dalam konsep pendidikan secara umum itu ada namanya cerdas, pikirannya, cerdas spiritualitasnya, cerdas kepribadiannya. Orang itu cerdas kepribadiannya. Nah, yang ketiga tadi itu mungkin cerdas secara kepribadian, yang itulah mendolong kepribadian manusia. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, apa indikatornya sekarang kalau kita ini puasanya berhasil? Menurut saya ada 4. Ya, ini saya persingkat. Sampai jam berapa, Pak? 5:30. Ya, sedikit ya, ini tidak saya uraikan tapi saya singkat-singkat saja. Menurut saya pertama, bahwa kalau kita ini puasa berhasil, indikatornya pertama itu ada namanya al-mahabbah. Nomor 1, al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya adalah cinta kasih. Setelah puasa itu kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada agama, semakin cinta kepada pelajaran-pelajaran yang beragama, semakin cinta untuk mendalami agama, dan semakin cinta kepada sesama.
Ambek Allah semakin cinta, ambek agama Allah semakin cinta, ambek Rasulullah semakin cinta, ambek keluarga semakin cinta, ambek konco semakin cinta. Makanya kalau puasa itu kan kita disuruh bermaaf-maafan. Dan cinta itu menjadi energi. Orang itu kalau punya rasa cinta itu Pak, elek sudah diapi loh Pak. Ya apa tidak? Tapi kalau sudah benci Pak, api bisa jadi elek. Iya. Ya Pak, kan energinya cinta itu luar biasa, apapun bisa dilakukan. Namanya adalah al-mahabbah. Yang kedua, indikator keberhasilan kita berpuasa. Yang kedua itu ada namanya adalah al-mujahadah. Mujahadah itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Mujahid, wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah itu, semakin bersungguh-sungguh di dalam beragama ini. Dengan jiwanya, jiwa itu badan kita ini, dengan badan kita, diri kita, ya, bi amwalikum, dengan harta kita, ya semakin loman, semakin, ya namanya berjuang, bersungguh-sungguh dalam beragama ini, melaksanakan perintah agama dengan sungguh-sungguh, meninggalkan larangan agama dengan sungguh-sungguh, ngurus agama ini dengan sungguh-sungguh, namanya adalah mujahadah. Nanti kita bisa lihat koreksi diri kita masing-masing. Setelah puasa ini apakah kita dalam beribadah semakin sungguh-sungguh apa semakin teledor? Nah, seperti itu. Makanya puasa ini disebut oleh Rasulullah namanya sawal. Sawal itu artinya meningkat. Ambek wong paciran jadi siwalan, sawalan. Anak dur, menek gitu. Aslinya kan jenenge iku ental, cematan, ya enggak? Dulu namanya cematan, kok jadi siwalan saiki Pak Ali. Sampai Pak Ali itu punya 200 pohon siwalan. Namanya pesen apa namanya siwalan nang Pak Ali. Gitu. Itu namanya mujahadah Pak. Nomor 2 mujahadah. Semakin bersungguh-sungguh dalam beragama. Yang ketiga adalah namanya muqarrabah. Muqarrabah artinya adalah apa? Semakin dekat diri kita kepada Allah. Ya. Nah kita bisa rasakan setelah puasa ini awak dhewe Gusti Allah tambah ado apa tambah ide. Sampeyan gerayangi dewe-dewe gak usah dijawab nang kene, kok gak ada konangan sampean. Yang tahu kan diri kita masing-masing, yang tahu hati kita masing-masing. Amin, tambah ide ambek Gusti Allah, tambah ado. Dan biasanya akan dibukakan semakin nyata di hadapan kita oleh Allah. Tambah api berarti sampean berhasil. Ambek Gusti Allah kok tambah ado, berarti sampean tidak berhasil. Begitu juga dengan sesama manusia. Kok sampai uang kok sampai tambah ide, tambah raket, tambah api. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak hanya Allah kita harus baik. Tidak harus dengan Allah saja kita itu dekat. Dengan sesama manusia kita ini diperintahkan oleh Allah semakin dekat. Al muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu adalah saudara. Lah kok mari poso kok tambah gegerane tambah kuat, ya berarti sampean enggak berhasil. Ayo coba. Merasa enggak seperti itu kita? Dan Allah akan menampakkan siapa yang baik dengan yang tidak kepada kita itu posoan itu ketok kabeh, Pak. Tuh ketok kabeh. Dek sing apik apa dek sing elek ketok sampean. Ditampakkan oleh Allah. Karena bulan puasa ini kan bulan suci itu. Akan sangat kelihatan mana orang yang bersih, mana orang yang kotor, sangat kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya adalah istiqomah. Nah, ini yang berat ini istiqomah ini. Kalau istirahat enak, Pak. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu lawan katanya istirahat. Istiqomah itu ya terus berdiri tegak. Qama yaqumu qiyaman, kita tegak. Dalam diri kita itu nilai-nilai agama harus semakin tegak. Semakin nampak. Istiqomah itu jamaah istiqomah. Istiqomah itu ya pancet. Tahajute istiqomah. Infake istiqomah. Ya kan? Nah, itu. Apalagi ngajine istiqomah, gak tambah istirahat. Nah sampean delok dhewe sampean
Mari poso kok tambah istiqomah berarti sukses sampe. Mari poso kok istirahat ya wis. Wes bablas angine. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sidik sekelumit ini menambah pengetahuan kita dan kita bisa memperbaiki ya diri kita. Saya yakin ya memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kita semuanya harus tetap berusaha menjadi yang terbaik. Dengan gandolane agama Allah, gandolane agama, titik-titik gandolane agama. Ukurnya segala sesuatu ini adalah agama. Lek agama yang ini ya dieloki, agama yang ini dieloki. Kalau enggak tinggalkan. Kalau enggak tinggalkan. Insyaallah hidup kita akan menjadi sejahtera. Hidup kita menjadi bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri walidair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.